TIK untuk kesetaraan. Jadi kenapa kok kita harus berkenalan dengan TIK? Karena TIK itu banyak manfaatnya. Kita tidak luput dari yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dimanapun kalian berada, kalian pasti menemui yang namanya TIK. Baik di rumah ada HP, televisi, komputer, di sekolahan ada proyektor dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus berkenalan kepada apa itu TIK itu. Sebelum kita mulai, ada yang pernah mendengar mengenai teknologi informasi ya? Mbak Gustina sebetulnya kalau senyum-senyum sudah pernah. Mbak Olive sudah 2 periode kita bersama-sama ya. Masih ingat Mbak Olive TIK itu apa? Nah, mau oleh saya contoh ada HP, komputer, proyektor dan sebagainya itu merupakan TIK. Kira-kira TIK itu kan ada tiga kata ya, teknologi, informasi dan komunikasi. Jadi dari ketiga kata tersebut itu jika digabungkan jadi satu akan menghasilkan suatu produk ya. Jadi teknologi, informasi, komunikasi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai teknologi yang setiap tahun selalu berkembang ya. Jadi kita lihat coba dari pengertiannya sendiri gimana ini bisa. Definisi dari TIK coba kita lihat. Jadi mbak semuanya, TIK itu merupakan integrasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan dan menyebarkan data. Nah, data itu diolah oleh yang namanya perangkat keras ya. Perangkat keras itu apa? Bisa kalian pegang, bisa kalian lihat, itu namanya perangkat keras. Kalau perangkat keras itu tadi apa? HP, ada komputer, televisi dan lainnya, itu juga merupakan perangkat keras. Nah, selain perangkat keras kita itu juga harus punya yang namanya perangkat lunak. Perangkat lunak itu biasanya kita menyebutnya aplikasi kan ya. Jadi TIK tidak ada perangkat lunak ya, ada perangkat keras, tapi kalau tidak ada perangkat lunak juga tidak bisa bekerja secara maksimal. Ada juga jaringan yang bukan kita untuk berinteraksi dengan informasi. Kenapa harus ada jaringan? Sebenarnya itu kita bisa mempelajari TIK tanpa terkoneksi dengan jaringan internet ya. Tapi kita harus mengunduh dulu materi mengenai TIK tersebut. Contoh penerapan ya. Jadi TIK itu kan memanfaatkan teknologi. Kalau kita mau membuat surat itu kan bisa menggunakan tulis tangan, bisa diketik ya. Kalau kita memanfaatkan teknologi itu bisa kita gunakan ngetik kan ya. Ngetik itu apa harus pakai internet? Kan tidak ya. Kecuali kalau kalian ingin mengirimnya, misalkan kalian sudah ngetik misalkan surat undangan gitu. Nah, kalau kalian mau menyebarnya itu baru butuhkan internet. Seperti itu untuk TIK. Ada yang tanyakan Mbak Olive TIK ini tanya enggak? Kalau enggak kita lanjutkan coba ya. Ini untuk definisi. Jadi TIK itu awal mulanya aja ya. Nah, TIK itu fungsinya apa toh sebenarnya ya? Untuk apa kira-kira ada TIK itu? Ya, untuk mempermudah masalah yang dilalui oleh manusia ya. Jadi dengan adanya TIK itu kita bisa lebih mudah melakukan segala hal ya. Contoh, ini aku memberikan materi ini kepada kalian itu tidak harus menulis menggunakan tangan ya. Kalian bisa tahu semuanya itu bisa melalui HP. Terus saya bisa menjelaskan mengenai pelajaran-pelajaran dari selain ini, semua pelajaran itu bisa dijelaskan melalui adanya TIK ya. Penggunaan ini namanya papan tulis pintar, itu digunakan untuk sebagai ganti papan tulis biasa ya. Papan tulis biasa butuh tulis spidol, menghapus, kalau ini tidak ya. Terus sejarah ini TIK itu dimulai dengan adanya mesin penghitung Abacus ya. Terus berlanjut dari perkembangan komputer di abad 20. Jadi komputer itu mulai berkembang
belum lama aja ya. Abad 20 itu kira-kira tahun berapa aja? Mulai awal 2000-an tuh dinamakan abad 20, lalu setelah tahun 2000 itu dinamakan abad 21 ya. Mulai tahun 2000-an itu artinya TIK itu berkembangnya belum lama, belum ada satu abad ya. 1900-an itu 190 itu lagi enek internet 1990 ya. Sebelum itu TIK atau teknologi informasi itu tidak semasif sekarang ini ya. Jadi TIK pada masa itu masih sangat sederhana ya, hanya digunakan untuk suatu hal yang pasti. Kalau sekarang kan segala hal itu memerlukan yang namanya ya. Jadi kalian tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi saat ini. Terus ini tadi mulai berkembang pada abad ke-20, jadi 2000-an awal itu komputer sudah mulai berkembang. Terus 1990 itu mulai terciptanya yang namanya internet. Jadi semua orang bisa terhubung itu pada awal 1990-an ya. Belum lama, belum ada sekitar 30 tahunan. Wes, di depan ada gambar ilustrasi mengenai pemutar video ya. Sekarang kalian memutar video kan tidak memakai pemutar video seperti ini, karena memutar video sideways guys YouTube ya. Sekarang jarang ada orang itu yang menyimpan video di laptopnya untuk diputar melalui pemutar video. Sekarang itu cukup buka browser, buka YouTube, selesai apa yang kalian inginkan. Kalau dulu tidak, dulu kalau mau suatu video kalian kalau nggak melihat melalui kaset, sekarang dulu itu komputer bisa digital kaset ya, atau bisa digital kaset kayak suara gitu. Terus diputar di pemutar video atau menyimpan video yang dari unduhan itu disimpannya di sini, karena dulu itu internet tidak secepat sekarang. Internet dulu itu sangat lambat, bahkan digunakan untuk memutar video itu tidak sejenis sekarang. Di SMS, di WA6 gue kadang lama. Ya. Di sini dijelaskan manfaat TIK dalam kehidupan sehari-hari. Jadi TIK itu seperti yang dikatakan oleh Mbak Gusti tadi, digunakan untuk memberikan kemudahan dalam akses informasi, komunikasi yang cepat dan peningkatan produktivitas. Jadi nggak cuma digunakan untuk komunikasi saja, bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Sebagai contoh ya, produktivitas itu gimana toh Pak? Ya, seperti misalkan ya, kita bisa apa dengan ini? Kaitannya dengan toko online ya, itu bisa mulai ada sejak adanya TIK ini. Jadi dulu zaman tahun 2000 tapi nggak ada di toko online itu nggak sepesat sekarang ya. Terus penggunaan TIK dalam pendidikan ya, seperti yang kita laksanakan hari ini. Jadi setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran, jika itu memanfaatkan TIK, itu artinya kalian sudah memanfaatkan teknologi dengan lumayan baik. Terus dari bisnis dan kesehatan itu juga dapat dimanfaatkan untuk TIK. Terus, nah tadi kita manfaat, caranya memanfaatkan TIK. Nah tadi kan TIK bisa dimanfaatkan jika ada yang namanya perangkat keras, ada yang namanya perangkat lunak. Kalau yang ada di depan di papan ini namanya perangkat keras. Dan kenapa Pak disebut perangkat keras, Mbak Olip? Belum tentu yang jika disentuh itu keras itu dinamakan perangkat keras. Bahkan perangkat keras itu ada yang lunak, Mbak Olip. Lunak itu dalam arti karakternya ya, bukan yang lainnya ya. Ini adalah dinamakan hub ini ya. Hub itu untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya menggunakan jaringan kabel atau LAN ya. Jadi konsumen utama TIK terdiri dari perangkat keras tadi yang sudah disampaikan, perangkat lunak, jaringan dan sumber daya manusia. Keempat hal ini ketiga sebenarnya jaringan itu opsional ya. Tiga hal itu tidak dapat dipisahkan, perangkat keras, perangkat lunak sama SDN.
ada perangkat keras, nggak ada perangkat keras, ada perangkat lunak, nggak ada manusianya, nggak bisa jalan. Ada manusianya, ada perangkat kerasnya, tapi perangkat lunaknya nggak tersedia, nggak bisa jalan, dan seterusnya. Jadi ketiga komponen ini harus terpenuhi. Kalau jaringan atau network itu opsional, bisa dipakai, bisa tidak. Seperti sekarang, kalian apakah menggunakan internet? Enggak loh, terutama ini kita download loh ya. Ini kita download, berarti kita nggak perlu menggunakan internet setelah kita download. Tapi kalau sebelum download itu kita menggunakan internet. Tapi karena ini tadi daring, ya, ini stream, jadi ini menggunakan internet. Jadi harus ada internetnya. Terus sumber daya manusia itu enggak semua sumber daya manusia itu bisa memakai yang namanya TIK ya. Jadi TIK itu membutuhkan keterampilan. Ya. Jadi kalau kurang terampil biasanya itu